Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, kami dari Kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang budaya politik. Selamat menyaksikan. Halo, perkenalkan nama saya Fayanata Sinaga. Perkenalkan, nama saya Yohana Putri Adinda. Hai, nama saya Iqbal Manakim. Hai, perkenalkan nama saya Zahrati Humairah. Perkenalkan, nama saya Utamina Lestari. Hai, nama saya Ana Hasana. Perkenalkan, saya Nisa Zahra. Nama saya Muhammad Dafar Rahman. Halo, perkenalkan nama saya Anggi Malendra. Dalam realitanya, manusia memiliki peran penting dalam suatu sistem politik. Abraham Maslow dalam teorinya menjelaskan bahwa manusia memiliki beberapa kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis menyangkut kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Yang kedua, kebutuhan aman. Kebutuhan akan rasa aman ini dapat dipenuhi dengan proteksi akan diri. Ketiga, kebutuhan pengakuan diri. Kebutuhan pengakuan diri ini akan diperoleh melalui rasa diakui oleh orang-orang di sekitarnya. Yang keempat, kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial ini adalah kebutuhan manusia untuk saling bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya. Yang kelima adalah kemampuan mempertinggi kapasitas kerja. Seorang manusia pasti ingin untuk semakin lebih baik dalam kemampuannya. Warga negara memiliki dua peran, yaitu langsung dan tidak langsung dalam suatu sistem politik. Yang langsung yaitu seorang warga negara yang terlibat langsung dalam suatu peristiwa politik. Dan yang tidak langsung adalah seperti mendengar berita-berita politik dan membaca artikel-artikel mengenai politik yang terjadi di negaranya. Denis Kafam mengatakan dalam terjemahan Laila Hanum Hasim pada tahun 1982, halaman 10-11 menyatakan ada dua alasan mengapa kita harus mempelajari budaya politik. Yang pertama yaitu orientasi masyarakat menentukan pelaksanaan sistem politik. Maka pendidikan budaya politik diperlukan untuk mempertinggi kemampuan dalam menggambarkan dan menganalisis interaksi antara sistem politik dan budayanya. Yang kedua yaitu melalui pengertian mengenai sifat dan hubungan antara kebudayaan, politik, dan pelaksanaan sistemnya. Seseorang dapat lebih menghargai cara-cara yang mungkin membawa perubahan politik yang besar. Dalam bahasa Inggris, budaya artinya kultur. Dalam bahasa Latin, kolera yang berarti mengolah atau mengerjakan. Menurut E.B. Taylor dalam Sukanto, kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi dalam Sukanto, merumuskan kebudayaan sebagai semua hasil karya rasa dan cipta masyarakat. Jadi, kebudayaan dapat dirumuskan sebagai cara mengatur manusia untuk dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, menentukan sikapnya dikala berhubungan dengan orang lain. Baiklah, di sini saya akan membahas topik mengenai bagaimana budaya politik di Indonesia. Yang pertama-tama, budaya politik. Budaya politik itu menurut Gabriel Almond itu ada 3 komponen. Yang pertama, budaya politik parokial. Yang kedua, budaya politik subjek. Yang ketiga, budaya politik partisipan. Nah, di antara ketiga komponen ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu budaya politik parokial. Budaya politik parokial adalah budaya politik masa bodoh, acuh tak acuh. Masyarakat cenderung tidak peduli terhadap pemerintahan. Yang kedua itu budaya politik subjek. Budaya politik subjek adalah budaya politik pasif, di mana masyarakat itu sudah mematuhi perundang-undangan pemerintahan tapi belum menyadari akan adanya atau melibatkan diri ke dalam politik. Yang ketiga itu budaya politik partisipan. Budaya politik partisipan adalah budaya politik yang sudah melibatkan diri ke dalam politik Indonesia. Nah, dari ketiga ini disebutkan oleh Gabriel Almond itu dinamakan civic kultur. Baiklah, dari budaya politik subjek dapat kita sandingkan dengan fenomena di Indonesia. Fenomena di Indonesia di mana budaya politik masyarakat dalam kehidupan politik terhadap input-input politik semakin tinggi, baik berupa tuntutan maupun dukungan dalam pemerintah. Namun sayangnya, di saat yang bersamaan, aspirasi-aspirasi dari masyarakat masih belum dapat mempengaruhi kebijakan di dalam Indonesia ini.
Kemudian fenomena di dalam budaya politik partisipan di Indonesia ini sendiri itu bisa dilihat dari fenomena gubernur yang biasanya itu asli putra daerah, bukan orang datangan atau yang lainnya. Dari fenomena gubernur tersebut seharusnya dipilih berdasarkan kualitas dan rekam jejaknya, bukan karena asalnya. Demikianlah penjelasan dari saya. Terima kasih. Denis Kafo mengutip beberapa pendapat para ahli mengenai budaya politik, diantaranya sebagai berikut. 1. Roy McCready yang mengungkapkan budaya politik adalah sebagai tujuan bersama dan peraturan diterima bersama. 2. Samuel Baer menyebutkan bahwa komponen budaya politik itu adalah nilai-nilai keyakinan dan sikap-sikap emosi tentang bagaimana pemerintahan seharusnya dilaksanakan dan tentang apa yang harus dilaksanakan pemerintah itu. 3. Robert Dahl menyebutkan unsur-unsur budaya politik yang penting adalah A. Orientasi pemecahan masalah-masalah, apakah mereka pragmatis atau rasionalistis. B. Orientasi terhadap aksi bersama, apakah mereka bersifat bekerja sama atau tidak. C. Orientasi terhadap sistem politik, apakah mereka setia atau tidak. D. Orientasi terhadap orang lain, apakah mereka bisa dipercaya atau tidak. Almona Verbal mengungkapkan bahwa budaya politik memiliki 3 komponen, yaitu orientasi kognitif, di mana pengetahuan tentang kepercayaan kepada politik, peran dan kewajiban serta input dan outputnya. Contohnya, individu mampu mengetahui bagaimana hak dan kewajiban sebagai warga negara di dalam konstitusi, dan individu mampu mengetahui tata cara pemilihan umum. Yang kedua, orientasi afektif, di mana perasaan terhadap sistem politik, peranannya, politisi dan penampilannya dan lembaga-lembaga politik seperti partai politik, lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif. Orientasi ini didasarkan berbentuk perasaan dihargai, diperhatikan, rasa suka atau tidak suka, dan bersikap adil. Contohnya, upaya Presiden Jokowi dalam memenangkan Pilpres ini dengan cara mengampaikan kartu kesehatan bagi masyarakat Indonesia seperti kartu sejahtera dan kartu Indonesia Sehat. Yang ketiga, orientasi evaluatif, yaitu keputusan atau pendapat tentang objek politik yang secara tipikal berdasarkan standar dan nilai yang berkaitan dengan informasi dan perasaan. Berikut nih contoh realisasi 3 komponen objek budaya politik Indonesia. Mengenai orientasi kognitif, yaitu mengenai pengetahuan mengenai bagaimana warga negara atau individu mengetahui hak dan kewajibannya dalam pemilihan umum. Misalnya, dalam konteks ini, peranan partai politik sangat penting. Partai politik memiliki fungsi pendidikan politik secara konsisten dan bersinambungan dengan harapan supaya dapat meningkatkan keterampilan politik rakyat, meningkatkan kesadaran rakyat akan hak dan kewajibannya, serta meningkatkan partisipasi politik. Namun, realisasinya di Indonesia, fungsi ini belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat melalui pandangan masyarakat yang belum melihat bahwa pemilu adalah suatu hal yang penting. Penampakan elit politik atau parpol hanya pada saat kampanye saja, dengan tujuan mengeksploitasi emosi pemilih-pemilih tradisional atau traditional voters dengan bagikan sembako dan janji-janji manis. Orientasi efektif. Selain menjalankan fungsi pendidikan politik, partai politik juga memiliki fungsi sosialisasi politik, yaitu proses penyampaian nilai-nilai dan norma-norma kepada generasi muda untuk mengenal kehidupan politik, dengan tujuan akhir terjadinya perubahan perilaku memilih dari rakyatnya. Orientasi evaluatif dapat dilihat dari timbal balik antara elit politik dan masyarakat. Apabila para elit politik dalam kampanye lebih berorientasi pada kognitif, maka akan menciptakan masyarakat atau pemilih yang memilih dengan pertimbangan yang berkaitan dengan latar belakang, visi dan misi, dan para calon pejabat yang akan dipilihnya ketimbang orientasi afektif. Budaya politik parokial, yakni budaya politik yang tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang disebabkan oleh faktor kognitif. Ciri-cirinya yang pertama, terbatasnya pada wilayah atau lingkup yang kecil, misalnya provinsi. Para pelaku politik melakukan peranannya serempak dalam ekonomi, agama, dan lain-lain. Yang kedua, tidak mengharapkan apapun dari sistem politik. Selanjutnya, budaya politik subjek atau subject political culture adalah masyarakat yang bersangkutan sudah relatif maju tetapi masih bersifat pasif. Ciri-cirinya yang pertama itu keterkaitan terhadap suatu sistem politiknya kepada outputnya. Kemudian adanya kebanggaan atau sikap dukung maupun menolak suatu sistem. Yang ketiga, masyarakat menganggap dirinya tidak berdaya untuk mempengaruhi atau mengubah sistem. Oleh karena itu mereka menyerah kepada kebijakan dan keputusan pemegang jabatan.
Yang keempat, sadar akan otoritas pemerintah. Yang kelima, hubungan antara masyarakat dan sistem politiknya bersifat pasif. Yang keenam, tidak terdapat struktur input yang terdiferensiasikan. Dan yang terakhir, otoritas subjek lebih bersifat efektif dan normatif daripada kognitif. Yang ketiga, budaya politik partisipan atau participan political culture, yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik yang sudah tinggi. Ciri-cirinya yang pertama, seseorang menganggap dirinya atau orang lain sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik. Yang kedua, sudah dapat menilai dengan penuh kesadaran baik sistem sebagai totalitas, input dan output maupun posisinya dirinya sendiri. Kesadaran ini ditandai dengan keterlibatan dalam suatu sistem politik sekecil apapun bentuknya. Dan ketiga, masyarakat dinilai sebagai partisipan aktif. Dan yang terakhir, masyarakat sebagai aktivis. Berdasarkan penggolongan dan bentuk-bentuk budaya politik yang telah disampaikan, itu semua digolongkan kembali menjadi tiga model kebudayaan politik. Yang pertama, demokratik industrial. Dalam demokratik industrial, banyak aktivis politik yang menjamin adanya kompetisi partai-partai politik. Dan juga tingkat partisipasi mencapai 40-60% dari penduduk dewasa. Yang kedua, ada sistem otoriter. Dalam sistem otoriter, walaupun terdapat organisasi dan partisipan politik seperti mahasiswa atau kaum intelektual, namun sebagian besar rakyatnya hanya menjadi subjek pasif dan tingkat partisipasi kurang dari 30%. Dan yang ketiga, demokratis pra-industrial. Dalam demokratis pra-industrial, hanya sedikit sekali partisipan dan tingkat partisipasi hanya 10% dari penduduk dewasa. Partisipan politik kebanyakan berasal dari kalangan pengusaha, mahasiswa, tuan tanah, dan juga warga negara hidup di pedesaan dan buta huruf atau tingkat pendidikannya sangat rendah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and share.